Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalin, gue Eki Priagung. Komik lain nampil di Somasi seneng, gue sakit hati. Karena komunitas gue ada 2. 9 tahun gue di stand up Bandung. 5 tahun terakhir gue juga gabung Jaktim. Dari 2 komunitas ini nggak pernah ada yang rekomendasiin gue untuk nampil di Somasi. Lihat peserta hari ini. Gue yang gak di notis komunitas. Tadi yang nampil Ida Bagus. Masuk Priso Suci, tapi nggak lolos. Persona guru nampil kayak murid. Ya sesuai nama-namanya sih, Ida Bagus. Selanjutnya setelah gua akan ada Mas Teguh Nurwantara. Om Deddy kenal? Enggak kan? Cuman orang biasa. Jadi selamat datang di episode Bibit-Bibit Tidak Unggul. Tapi hari ini gua mantap mewakili Jaktim, teman-teman. Nih ya, mereka merestui gua walaupun kontribusi gua di komunitas kurang. Dan yang bikin gua yakin mewakili Jaktim, karena Jaktim ada yang menang, Bandung enggak. Tapi tenang, gue bukan tipe kacang yang lupa kulitnya. Gue bakal tetap ngaku Bandung kalau kalah. Komik Bandung nggak akan tersinggung gue bilang orang Bandung kalah di Jakarta, karena yang lebih tersinggung Ridwan Kamil. Modalnya gede itu. Plus Kim plus. Plus krim. 9 tahun gue di stand up. Udah banyak yang gue lakuin. Gue nih pernah bikin show sama Oza. Tiket sold out dalam waktu 1 jam. Gue menang lomba podcast nasional. Gue jadi buzzer kayak Deddy Corbuzier. Dari segala hal yang gue capai, alhamdulillah, Stand Up Fest 2 tahun yang lalu, gue dipercaya senior-senior untuk megang merchandise. Komik lain nyusun materi, gue nyusun baju. Gak cuma nyusun, ngangkat, ngangkut, kayak kuli. Di Stand Up Fest ada kan komik namanya Alwi Sihab beneran kuli. Di acara stand up, dia stand up. Gue stand up komedian, di acara stand up, gue nguli. Kok ketukar? Kok bisa? Tapi skena ini emang gak notice gue banget. Kompetisi Suci 11 kemarin, audisi Jakarta, gue ikut. Peserta 900 dan gue berhasil dapat golden ticket. Tapi gak ditelepon. Enggak, gue gak berharap di telepon Kompas. Di telepon komunitas buat ucapin selamat aja gak ada. Ada 2 komunitas loh. Nih teman-teman gue kasih tahu, supporter-supporter itu tuh diundang, ya kan? Dari grup, di forward ke komunitas masing-masing. Jaktim, ngisi gue gak ada yang namanya, gak ada yang mau dukung gue, gak ada. 2 hari gak ada yang bales. Gak ada yang bales. Abis itu diingatin lagi, bro ada gak yang mau support Eki? Gak ada yang bales. Tiba-tiba ada orang ngomong, ke puncak kuy, tiba-tiba rame anjing. Cuma di Kristal doang tuh, anak Jaktim yang mau dukung gua. Karena ketinggalan mobil ke puncak. Sedih banget gua, sedih. Banget nih pernah nyuruh gua untuk ngirim video stand up paling terbagusnya gua. Gua kirim lah, tes. Komika kan kerasanya bisa apa aja, termasuk orang tuanya. Gua bahas lah nyokap gua. Lu tau reaksi Bang Ati bilang apa? Wah nggak bisa nih kalau bahas ibu lu aib, ibu gua Iis bukan aib bang. Gak aib. Bang Ate nih ya, sebelum ngomongin ibu gua, Bang Ate, menurut gua aib tuh polisi, kan aib tuh. Kalau udah serem tipis-tipis saja. Nah konteksnya teman-teman, di situ gua nyetain video tentang nyokap gua yang bertobat. Gua di situ nyokap gua pekerjaannya masa lalunya emang kelam banget lah. Di situ bahkan gua komput sama nyokap gua. Cerita ini ditayangin sama channel tandingan Deddy Corbuzier di Denny Sumargo. Ditonton 4,5 juta orang. Dan gue menyesal. Karena gue lupa naruh link donasi. Harusnya gue bisa kaya anjir. Di situ no sensor Om Deddy. Gue bahkan gak kena masalah. Bahkan ada tawaran dari PH Film buat nyuruh gue nulis tentang biografi nyokap gue buat ngingetin. Walaupun lu dari lingkungan yang buruk, lu bisa ngerubah nasib anak lu. Tapi kata si Ate ini, gua anak durhaka anjir. Kok bisa gua dicap durhaka sama orang Lampung bukan sama ibu kandung? Sakit hati gua. Dia bilang gini ke gua, lu durhaka anjir. Nih, anak durhaka mana yang tiap bulan rutin ngirimin ibunya, walaupun beda bank, gua nggak peduli biaya admin. Beda
Nggak pernah bungkus. Ya 6.500 gua. Materi yang ditulis sama Bang Ate yang bikin gua dapat golden ticket suci kemarin, teman-teman. Gua dapat golden ticket suci. Gini materinya. Siap-siap teman-teman ya. Hidup gua keras banget, teman-teman. Gua tinggal di lingkungan yang Bronx. Di tempat gua semua kriminal tuh ada. Bahkan pembunuh bayaran di tempat gua pakai QRIS. Kebetulan job desk-nya pembasmi rayap. Tipis-tipis dulu. Mulai masuk ke inti cerita. Dan nyokap gua kerja di situ sebagai orang yang kerjanya di warung remang-remang. Sebagai talent. Jadi kalau ada bule ngatain gua, "You son of a bitch." Yes, I am. Dengan kondisi gua kayak gitu, gua malah jadi stand up komedian. Bukan untuk berdamai, tapi untuk nunjukin, walaupun gue dari lingkungan yang rusak, gue gak terpengaruh. Kenapa? Karena gue sekarang suci. Jadi lebih baik di lingkungan yang Bronx, bikin gue dikucilkan. Karena gue cuma gue doang yang gak ngerokok, gak mabuk, bahkan yang paling memalukan, gue kuliah, Om Ded. Kuliah di tempat yang Bronx adalah aib. Bayangin gue dari prostitusi, kuliah di ITB. Bebas tes, bebas biaya. Nyokap gue malu. Karena gue gak bisa lanjutin tradisi. Harusnya kan gue human trafficking. Jual orang. Tapi enggak. Bahkan ada yang ngira gue masuk ITB bebas tes karena rektor ITB pelanggan nyokap gue. Enggak. Karena kalau Pak Rektor pelanggan nyokap gue ngomongnya bukan Pak, tapi Dedi. Jadi kalau ditanya, kok lu bisa dapat beasiswa? Ya karena dedikasi. Dedikasi. Itu materi suci gue yang gak suci, teman-teman. Iya, tapi gue juga kesel banget sama nyokap gue. Nyokap gue gak notice gue, bukan secara fisik, tapi secara mental. Dia sering banget ngepus gue untuk nikah. Padahal dia nikah 6 kali dan gagal semua. Nikah gagal semua. Saking seringnya nikah, dia sampai dihafal sama orang KUA. Ibu lagi. Ya Allah. Gue takut banget nikah. Jangan buat berpasangan dah. Nih, buat pasang tato aja gue takut. Karena menurut gue, tatoan tuh persis kayak nikah. Ini tuh permanen. Dan gak ada jaminan lu suka seumur hidup. Om Deddy aja ronde kedua, ronde pertama dihapus. Karena gak semua orang secara desain, secara perilaku itu cocok buat dinikahin. Ada juga yang cocoknya temporary. Tapi emang gak semua orang harus nikah. Agnes mau nikah aja. Ganti nama jadi Agnes mau. Karena gak mau nikah. Iya kan Om Ded? Gak semua orang juga harus tatoan. Karena belum tentu pantas. Pemilu kemarin, akhirnya gue ketemu sama yang namanya Yanglek. Tau kan? Mas-mas rapper yang tatoan tapi gak pakai narkoba. Pas gue ketemu langsung, anjir lu lebih cocok narkoba daripada tatoan, Bang. Dari semua tatonya, ada satu tato yang mengganggu hidup gue, bahkan itu gak pantas banget. Tato di tangan kanan dia. Karena tatonya adalah muka Pak Ahok. Kenapa gue bilang gak pantas? Karena untuk pertama kali gue ngeliat Ahok dekil. Lucu lagi. Tapi gue respect sama Yanglek. Gue respect sama Yanglek. Karena ternyata Pak Ahok tangan kanan Yanglek. Gue pernah makan bareng sama Yanglek di meja makan, terus dia mules, dia berak, dia ke WC. Di situ gue penasaran, anjing dia cebok pakai tangan apa? Gue harap pakai tangan kiri kayak orang normal. Karena kalau enggak kasihan Pak Ahok. Masa iya habis nyebokin partai, nyebokin buzzernya juga? Iya. Cuma dapat iya gitu semua ya kalau udah episode terakhir. Tapi dari semua yang gue alamin, gue masih punya 2 mimpi. Gue pengen ngebahagiain terus nyokap gue sampai dia tua. Gue sayang banget sama dia tapi masih canggung gitu. Gue pengen cintai dia tanpa rasa canggung. Karena dia adalah orang yang berharga. 300.000 kalau nggak salah. Sekarang kalian yang ketawa canggung. Yang kedua, gue pengen jadi bapak. Karena gue nggak punya sosok bapak. Gue pengen jadi bapak yang baik. Gue pengen ngebangun keluarga gue tanpa trauma. Gue pengen ngeprofit sebanyak-banyaknya. Gue pengen punya 1 anak kandung, 1 anak angkat. Dan baru gue sadari, ternyata mimpi gue yang kedua, itu semua ada di Om Deddy. Gue bener pengen jadi Om. Bukan, gue pengen jadi bapak. Ya Deddy gitu loh. Itu harusnya Om. Nih gue kasih tahu ya, teman-teman gue di sekitaran gue nih, sekarang lagi benci lu Om. Karena kelakuan lu. Tapi buat gue, lu adalah cita-cita. Gue pengen punya 1 anak berotot, 1 bisa balet, 1 lagi kakak sulung, si Vidi Ardiano. Gue juga pengen bisa fisik gue ubah, materi bisa gue cari. Tapi yang gue pengen ubah fisik gue, kepala gue botak,
Rahang kayak Squidward. Dada kotak-kotak, telanjang depan kamera. Pokoknya kayak Om Deddy banget lah. Sampai kan semua orang ngira gue adalah Om Deddy beneran. Bahkan Prabowo ngira gue adalah Om Deddy. Tapi versi dekil. Ya kayak Ahok di tangan Yonglek lah. Sekian dari gue, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.